Selain telur asin, kita juga wajib mengurangi yang namanya ikan asin. Jujur aku itu pencinta ikan banget. Suka ikan apa aja, apalagi ikan asin. Ikan asin kalau misalnya dikasih sayur asam, dikasih sayur bening, nasi, tahu tempe, itu aku bisa nambah berkali-kali. Tapi sejak aku kena GERD, aku tuh jarang beli ikan asin ya. Kalau misalnya aku pengen ikan asin itu jarang banget, itu pun hanya sedikit banget. Karena aku tahu kalau aku tuh nggak cocok, lambung aku tuh sensitif sama yang asin, yang gurih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal share pengalaman lagi dan juga memberikan beberapa tips dan menjawab pertanyaan kalian ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin konsultasi lebih lanjut terkait sensasi dan apa cara-cara mengatasinya menurut ilmu kesehatan, saya sarankan kalian ke dokter ya. Aku itu bukan dokter, aku hanya berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman aku sendiri dan juga berbagi cara-cara apa aja sih yang aku lakukan pada saat itu mengatasi hal-hal ini ya, seperti sensasi asam lambung itu dikenal 1000 atau sejuta sensasi ya. Kalian yang udah ngalami pasti juga pusing ya. Tapi asam lambung itu camkan di pikiran kalian gak bahaya. Asam lambung itu bisa sembuh. Yang jelasnya kita mau menerapkan 3P, menjauhi pantangannya dan tetap semangat tentunya. Jadi asam lambung ini memang gak bahaya, tapi kalau misalnya dibiarkan itu bisa berbahaya teman-teman ya. Dan juga asam lambung ini bisa mengganggu keseharian kita, mengganggu kebahagiaan kita, tapi kita nggak boleh kalah sama yang namanya asam lambung GERD anxiety. Kita harus lawan, kita harus belajar cuek dan jangan lupa bersyukur. Oh iya teman-teman, banyak banget yang nge-DM aku ya, yang WhatsApp dan juga yang komentar di YouTube, di TikTok. Mohon maaf aku belum bisa ngerespon karena aku lagi sibuk banget. Jujur ya, akhir-akhir ini aku pulang malam terus, banyak banget kerjaan tambahan dari kantor. Karena di Jakarta memasuki musim penghujan ya. Ini juga udah malam ya, aku udah ngantuk sebenarnya, tapi tetap semangat memberikan kalian tips dan motivasi. Aku pengen kalian juga sembuh dan bisa beraktivitas, bisa makan normal lagi, bisa berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait telur asin ya. Telur sebenarnya udah banyak banget aku bahas ya, udah 2 video aku terkait telur. Tapi bukan telur asin. Kemarin itu ada yang nanya, Bun, aku suka banget sama telur asin. Boleh nggak sih Bun kita konsumsi telur asin sebagai penderita asam lambung GERD anxiety? Jujur ini adalah makanan favorit aku. Jadi aku tuh sebelum kena GERD asam lambung, aku tuh senang banget sama yang namanya telur asin. Apalagi kalau sarapan sukanya itu adalah roti, telur asin dan susu. Tapi untuk saat ini aku udah nggak konsumsi makanan tersebut lagi karena itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, harus dikurangi dulu. Kalau misalnya kita sudah kena asam lambung GERD ataupun MAH itu nggak boleh ya. Atau bisa dihindari dulu karena untuk makanan asin apalagi kuning telur itu bisa menimbulkan gas ya, atau itu mengandung lemak yang cukup tinggi sehingga mengandung gas dan bisa merangsang naiknya asam lambung ya. Jadi untuk kuning telur ini kalau bisa dihindari dulu ya, yang asin-asin, yang asin-asin ini sama halnya dengan yang asam sama yang pedas. Jadi nggak cocok untuk kita konsumsi secara berlebihan bagi penderita asam lambung GERD anxiety. Ini sih pengalaman aku ya, pengalaman aku nggak cocok makan makanan gurih-gurih, kemudian pedas, dan juga aku nggak cocok makan yang asin. Kalau misalnya kita konsumsi asin-asinan secara berlebihan itu cepat banget naiknya asam lambung kita ke kerongkongan atau ke esofagus. Jadi refluksnya itu cepat banget naik. Jadi saran aku kalian wajib hindari telur ya, apalagi telur asin. Karena telur asin ini benar-benar cepat efeknya ya, reaksinya itu cepat banget. Jangan nunggu 2 jam setelah makan telur, itu pasti perut kalian langsung begah. Itu sih terjadi sama aku ya. Kalau aku makan telur ya, pada saat itu hanya putihnya aja, tapi bukan telur asin, hanya telur biasa ya, bukan telur asin. Jadi saran aku kalau kalian mau makan telur asin, kalau masih banyak sensasi, jangan dulu ya. Hindari dulu makan telur biasa aja, tapi direbus, jangan minyak-minyakan, jangan goreng-gorengan dulu ya. Apalagi kalau masih ada sensasi ngap ya, sensasi kalau misalnya masih sering perih di perut. Kalau bisa hindari dulu yang berminyak-minyak, yang asam, kemudian yang kecut, yang gurih, yang pedas. Hindari dulu minuman soda-sodaan juga. Kemudian selain itu juga kafein, ngerokok
kalau bisa dihindari dulu, jadi berhenti dulu ya sampai benar-benar sembuh. Jadi semenjak aku sembuh juga dari GERD, asam lambung, aku udah nggak pernah lagi makan telur asin ataupun kuning telur ya. Jadi kuning telur saat ini aku udah bisa makan sih ya, kuning telur biasa, tapi aku masih mengurangi. Kalau misalnya biasanya aku ceplok telur itu hanya makan putihnya aja, kuningnya cuma beberapa aja, karena menurut aku sih aneh ya, karena mungkin aku udah lama banget nggak makan kuning telur. Jadi kalau misalnya aku makan kuning itu kayak aneh aja, karena selama berjuang itu aku benar-benar menghindari kuning telur ya, apalagi telur asin. Kalau bisa saran aku dihindari dulu, karena itu kurang baik ya untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety ataupun MAH. Nah, jadi kalau misalnya ada kalian, aku pun cocok ya silakan, tapi kalau pengalaman aku sendiri ini nggak cocok. Kalau aku makan telur asin langsung ada reaksinya, itu bisa begah, ngap, dan juga perut aku tuh kayak melilit gitu teman-teman. Selain telur asin, kita juga wajib mengurangi yang namanya ikan asin. Jujur aku itu pencinta ikan banget, suka ikan apa aja, apalagi ikan asin. Ikan asin kalau misalnya dikasih sayur asam, dikasih sayur bening, nasi, tahu tempe, itu aku bisa nambah berkali-kali. Tapi sejak aku kena GERD, aku tuh jarang beli ikan asin ya. Kalau misalnya aku pengen ikan asin itu jarang banget, itu pun hanya sedikit banget. Karena aku tahu kalau aku tuh nggak cocok, lambung aku tuh sensitif sama yang asin, yang gurih. Ya kalau misalnya nih anak aku lagi jajan kayak yang gurih-gurih tuh nyobain, aku nggak banyak-banyak karena aku takut kambuh. Jadi meskipun kita udah sembuh ya, udah nyatakan sembuh dan juga udah nggak ada reaksi atau misalnya udah nggak ada sensasi-sensasi begah ataupun perih, kalau misalnya kita pancing lagi dengan makanan-makanan yang nggak aman, yang nggak sehat, itu bakal ada reaksi lagi, bakal ada sensasi lagi, karena namanya juga luka ya, luka yang udah sembuh udah lama pun kalau misalnya dikasih atau dikena apa ya, kalau misalnya itu berlebihan, contohnya aja misalnya kalian ada luka di kaki, kalau misalnya baru juga sembuh tapi udah pakai kaos kaki misalnya, itu nanti bakal infeksi. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Makanya aku selalu menyarankan kalian kalau bisa, meskipun udah sembuh, jaga pola makan, terapkan 3P. Jangan mentang-mentang udah nggak ada sensasi nih bun, aku mau makan apa aja jangan ya, karena sembuhnya itu susah, pemulihannya susah, tapi kambuhnya gampang. Apalagi kalian kalau udah begadang, ngerokok, itu cepat banget ya. Jadi saran aku, terapkan 3P, terapkan pola hidup sehat, dan jangan lupa olahraga. Kemudian juga jangan begadang. Begadang itu bisa juga memicu naiknya asam lambung secara cepat. Aku pernah loh beberapa bulan yang lalu aku tuh begadang ngerjain kerjaan aku sampai jam 11:30 doang, padahal aku tuh langsung ada sensasi. Jadi dari situ aku mulai pantang lagi, menerapkan 3P lagi ya. Makanya aku sarankan ke kalian, meskipun udah sembuh, jangan macam-macam dulu ya. Makanannya nggak apa-apa sih, makan rebus-rebusan, minyak-minyak kan nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan ya. Ada teman-teman aku nggak bisa bun pisah dengan gorengan, itu susah. Nggak, soalnya kalau asam lambung, kalau misalnya kita makan minyak-minyakan itu, apalagi gas ya, bergas, itu nggak sulit sembuhnya. Jadi saran aku, hindari dulu ya berminyak, gurih, pedas, asin, kecut, yang itu ya. Semoga bermanfaat ya share aku kali ini. Jadi untuk telur asin kalau bisa dihindari dulu ya, karena itu bisa mempercepat naiknya asam lambung ke esofagus ya, karena refluksnya itu bisa langsung bereaksi. Itu sih pengalaman aku ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.